tempat persembunyian ini susah banget ya. Iya. Naik-naik genteng, ke atas, susurin. Pintu kemana sih pintu? Pintu kemana pintu? Oke. Angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor. Kali ini kita tidak ada di angkringan karena angkringan tutup. Gerobak angkringan dipakai buat kotak surat suara. Laos bagian Tenggara. Pemilihan suara. Pemilu. Kali ini kita akan bahas soal film. Jadi kita ada di angkringan bahas film. Kalau angkringan bahas film ini punya Rianto. Kita mau ngobrolin apa toh? Kita mau ngobrolin film Cruella. Cruella. itu apa ya? Nurlela. Iya. Iya. Jadi sebenarnya Cruella ini film apa toh? Jadi menurut hipnosis yang gue baca di ini, Cruella itu adalah sebuah live action prequel dari animasi Dalmatian 101. Oh, tahu gua. Pernah ada di TV cuy, Dalmatian 101 ini kan. Itu menceritakan apa? Anjing Dalmatian. Iya. Itu yang udah lama ya waktu kita kecil tuh ya. Apa sih anjing? Secara bukan setting sih ya, secara plotnya itu mirip-mirip film Maleficent. Prequel cerita 101 Dalmatian yang menyorot kehidupannya si Cruella. Salah satu villain di animasi tersebut. Dari dia kecil sampai dia jadi Villain. villain. Tersebut. Kita bongkar dulu pemerannya ada siapa aja cuy. Pasti pemandangan pasti tahu dong. Iya. Tahu Suti nggak? Karno. Bukan dong. Emma Stone. Kalau Emma Stone itu yang lu tahu dari film apa coba? Emma Stone, Spider-Man dong. Emma Stone itu yang gua tahu terakhir itu Oh ini, Lalalan. Lalalan. Di sini Emma Stone itu memerankan sebagai Cruella, salah satu villain pada Tokoh utamanya. Terus ada siapa lagi cuy? ada Emma Thompson. Dia yang jadi The Baroness. Dia ini sebagai The Baroness. sebagai antagonis di film ini. Tapi gue suka tuh Emma Thompson, bagus dia. Kelihatan banget gitu. gua tuh jadi keinget filmnya Whiplash tau nggak? Whiplash, Jadi iya. pemeran penggantinya tuh punya cerita kuat di filmnya itu gitu. Maksudnya karakter dia tuh strong banget. Strong. Habis itu dia tuh dalam segi antagonis itu ya benar-benar kelihatan banget gitu. Niatnya atau rencananya gitu loh, itu kelihatan banget kalau misalnya dia menjadi antagonis itu. Terus apa ada lagi? siapa lagi? Dan di sini Cruella tuh nggak sendiri. Kalau misalnya di animasi itu dia ditemani oleh dua accomplice. Oh iya. Teman-temannya. Ya, tuh, yang kurus dan yang gendut. Yang kurus itu diperankan oleh Joel Fry. Dia jadi Jasper. Dan yang gendut itu jadi Chris. Diperankan oleh Paul Walker. Kalau untuk Joel Fry kayaknya lu pernah lihat dia di salah satu series deh, lu kira-kira enggak? Joel Fry. Enggak. Paling gue yang ngeliat perbedaannya kalau yang di 101 Dalmatian dulu tuh, kalau Cruella sama anak buahnya ini kan dulu kayak kacung sama anak buah. Iya. Kalau ini tuh kayak temenan ya, temenan gitu kan kalau sekarang. Cuman di sini tuh dilihatnya tuh kayak seakan-akan Cruella itu ikatannya lebih kuat lagi. Iya, betul. Soalnya kan waktu dari kecil pun dia juga. Iya benar. Ngegembel Bener dari nol ya. Iya betul dari nol. Sutradaranya siapa sutradaranya? Saudaranya ini Craig Gillespie. Dia pernah sutradarain apa Dia nih? pernah menyutradai film Final Hour itu loh yang nyelamatin kapal. Jadi Cruella ini latarnya itu memang sekitar tahun 80-an. Gimana ya kalau dilihat sih kayaknya emang tahun 1920-an. Waktu dia kecil itu 1964 waktu dia SD. Oh, 64 Bu? Iya, waktu dia Saya SD. mau lihat settingnya anjing jadul banget gitu ya. Iya. Dress Iya, gitu iya, ya sih.
Jadi ceritanya dia nih sosok wanita yang berbeda kan. Berbeda. Dari lahir aja rambutnya udah sebelah hitam, sebelah putih, cuy. Benar-benar. Jadi unik gitu loh. Dia jadi sasaran bully. Sepanjang hidup gue yang gue lihat sebelah hitam, sebelah putih itu cuma zebra cross sama seragam Juventus. Oh iya. Ini rambut dia sebelah hitam, sebelah putih. Kan mantep ya. Repot juga ya. Ya. Memang dari kecil melihat sesuatu itu dengan berbeda ya. Oh, anaknya unik ya. Anaknya unik. Artistik banget gitu loh. Terus sampai dia itu dikeluarin dari sekolah. Jadi tuh ada scene di mana kepala sekolah itu kan skorsing ya. Kalau dia salah dicap gitu kan. Itu bukunya sampai penuh cuy, cap mulu. Itu kalau misalnya di Indonesia tuh buku hitam. Itu buku hitam. Itu ibaratnya dipanggil sama guru BK. Guru BK. Bader. Bedak. Iya, Bedak. Terus akhirnya dia diajak pindah ke London ya kan. Tapi sebelum dia ke London, mampir dulu. Ibunya nganterin kan. Ketemu yang kita baru tahu di akhir kalau itu ternyata ibunya. Plot twist. Iya. Kok ceritanya tuh kepikiran gitu, meninggalnya tuh didorong anjing gitu. Ya juga sih ya. Buat gitu. cerita yang kompleks kayaknya Itu penyebabnya unik, creative banget ya. cukup unik, Iya. juga unik. gitu, absurd, aneh gitu kan. unik. Didorong anjing. Apa penyebab matinya? Didorong anjing. Tapi dia tetap lanjut ke London, numpang truk sampah. Akhirnya ngegembel ketemu sama si dua temennya itu. Ya, setelah kejadian ibunya didorong sama anjing itu, si Cruella kabur kan. Iya. Karena dia trauma gitu. Trauma. Anjir gitu kan. Yang gue lucu lagi, itu kan anak masih kecil ya. Tempat persembunyian ini susah banget ya. Banyak, iya. Naik-naik genteng, ke atas, terus pintu kemana sih pintu? Pintu kemana pintu? Sekarang pertanyaan gue gini, waktu dia kecil kan dia naiknya gitu. Waktu dia gede enggak tuh. Naik biasa aja. Nggak ada apa sih? Padahal waktu pas kecil dia banyak aksinya, pas udah gede malah biasa aja. Iya. Akhirnya dia dapat peluang Peluang. bekerja di Liberty of London. Iya, Liberty of London itu adalah sebuah departemen store. betul. Lah. Departemen store. Toko baju. Dia, ya benar, toko baju. Toko baju yang terbesar di London waktu itu, tahun 1970. Factory Outlet. Factory Outlet. Distro. Ternyata dia diterima di situ sebagai cleaning service. Tapi dia tetap punya mimpi jadi desainer. Jadi selalu mencoba berusaha untuk Berusaha, melakukan tapi supaya- ya nggak dinotis lah gitu. akhirnya depresi. Akhirnya depresi sampai ada momen dia bajunya itu manekin terus diedit-edit gitu kan pakai koran-koran gitu. Sampai akhirnya dinotis sama si The Baroness. The Baroness. Bu Baron. Ibu Baron. Yang The Baron. Tapi Baronnya muka peot gue nggak tahu. Tahu nggak lu Baron muka peot? Masa nggak tahu sih lu Baron muka peot? Baron muka peot. Baron buka peot, begitu nyolot. Akhirnya dia kerja sama The Baroness. Dapat kesempatan mendesain lah. Dan di dalam beberapa kesempatan, pertama dia satu dari sekian banyak desainer yang bekerja buat Baroness, sampai akhirnya dia sedikit stunning, terus dapat kesempatan jadi tangan kanannya Baroness. Betul. Jadi asisten. Sampai akhirnya ada momen kalau dia itu mengetahui kalau si Baroness ini adalah dalang dibalik meninggalnya Kematian ibunya. Betul. Dia nyadarnya dari kalung. dari kalung. Ternyata twistnya itu kalungnya dia ya, bener kalungnya Baroness ya. Emang kalungnya dia cuma ambil lagi. Iya. Terus akhirnya dia balas dendam, punya ide lah jadi Cruella. Iya, samaran. Betul. Salah satu epic scene menurut gua yang dia bajunya dari api jadi merah gitu. Oh, Wah, itu keren banget tuh. Oh, yang pas awal-awal. Iya, di ball. Iya, di ballroom itu. Di ball. Itu keren tuh. Itu banget. Itu keren tuh. Kepikiran kayak gitu ya. Dia dari aja tau nyambur ke rambut gitu kan. Gua kirain itu pas api muncul Deddy Corbuzier. Aduh, Bo Fernand. Iya. Selamat datang di The Master. Dilawan sampai akhirnya perhatian dari The Baroness tercuri masyarakat ke si Cruella. Soalnya di situ si Cruella itu pengen jadi kayak saingannya Baroness ya. Karena Baroness ini kan dilihat tuh kayak dia tuh Trendsetter. ya benar, trendsetter desain. Akhirnya setelah tahu dia yang bunuh ibunya,
balas dendam nih, ada niat buat balas dendam. Dia awalnya pengen ngambil dulu kan kalungnya, tapi selanjutnya malah pengen niat bunuh. Bener, balas dendam. Jadi Padahal ada beberapa si Jasper sama Horace ini nggak setuju. Jasper ini malah nggak setuju kan. Kenapa sih lo harus sampai ngebunuh gitu kan? Itu kan bukan dan cara karena kita. berlebihan juga ya. Itu Menurut aku terlalu berlebihan parah menurut juga. gua. Finalnya adalah ketika Cruella itu ketahuan, terus mau dibakar, dijebak gitu sama si Baroness. Dia diikat, habis itu dibakar sama tempat persembunyiannya kan. Tapi akhirnya diselamatin sama pelayannya si Kingsman. Oh iya, anjir iya benar. Oh iya. Iya kan, sih. pelayannya Kingsman. Kingsman, Akhirnya dikasih tahu kalau ternyata itu nyokapnya, dia itu anaknya. Tapi ternyata misi berlanjut nih sampai ke Gala Amal. Gue juga agak nggak berkembang di situ ceritanya kan dia ibu dan anak gitu ya. Dan kenapa alasannya dia dibuang itu kenapa gitu loh? Itu nggak berkembang gitu sih menurut gue gitu loh. Apakah si Baroness itu punya misi dia tuh nggak mau punya keturunan dan hartanya itu buat dia aja gitu apa gimana tuh? Oh iya benar juga sih. Gitu. Benar juga sih, itu agak kurang clear sih. Kan di situ kan diceritain anaknya itu dikasih ke pembantunya. Pembantunya kan? betul, dan pembantunya yang ngerawat kan yang jadi desainer itu gitu. Betul. Iya juga sih di situ nggak clear sih. Gue juga kurang dapet Nggak sih. jelas ya benar. Dan feeling gue tuh yang pas awal-awal kan yang si pembantunya ini pengen ketemu sama Baroness itu, apakah dia mau dibalikin gitu kan? Ini Iya. kebetulan Apa mau minta anggaran kali? mau minta anggaran, chat support, Minta cendol, minta cendol kan? Yang gue lucu waktu ini cuy, yang apa? Anjingnya jadi tikus. Iya. Itu lucu tuh. Kita sebelah. Kepikiran ya. Anjing oh tikus hutan. Iya, tapi anjingnya lucu ya, pintar gitu. Anjingnya lucu bener-bener. Anjir, gokil. Habis itu udah, terus dia nge-trick juga tuh. Tamunya disuruh pakai baju Cruella. Iya, jadi itu di setup supaya Cruella itu bisa Tersamar. menerima tanpa diketahui kan. Akhirnya karena Dalmatiannya itu udah diculik, terus udah patuh sama si Cruella ya. Akhirnya kebalik. Jadi nurut sama Cruella, tapi didorong ya. Oh tadinya itu kan si Estella itu pengen didorong sama Dalmatiannya kan. Cuman nggak jadi karena Dalmatiannya udah nurut sama Cruella sama si Estella, sorry. Akhirnya ibunya yang dorong Estella. Betul. Dan tanpa diketahui sama Baroness juga, itu tuh udah terset up untuk disaksikan sama publik gitu. Jadi Publik, polisi terkeringat gitu kan. kalau si Baroness ini pembunuh. Betul. Di penjara dan dapat hartanya keluarganya, harta bapaknya. Yang gua unik cuy. Apa tuh? Dia kan pakai gaun ya. Pas jatuh jadi ada parasut. Anjrit gue. Kalau dalam segi fisika tuh nggak bisa kayak gitu, apaan anjir? Emang sih selama nonton yang gua kagumin fashion itu. Iya, desainnya sih. Ini banyak banget desainnya ininya. bagus-bagus ya. Bagus. Mulai gimana ya untuk tahun segitu tuh kayaknya Udah stunning banget. keren banget gitu loh kan? Terus tim-tim fashionnya nyediain baju-bajunya. Iya, makanya gue penasaran nih apa si Cruella ini nanti di Oscar selanjutnya nih bisa dapat kategori custom design terbaik nggak? Oh ya. Karena gue nggak ngerti lagi nih, soalnya itu bagus ya, bagus banget loh. Banyak banget sih itu. Jadi kalau menurut lu kesimpulannya bagus nggak, layak nggak ditonton? Dan berapa nilainya? Cruella. Gue tuh sangat banget suka sama yang namanya prequel gitu ya, maksudnya yang menceritakan spin-off menceritakan latar belakang filmnya gitu tuh menurut gua tuh unik banget. Lu udah pernah nonton Dalmatian 101 belum sih? Udah. Cruella itu di Dalmatian 101 itu tuh bener-bener jahat anjir. Jahat banget. Ya nggak sih? Lu bayangin aja anak anjing mau dibunuh sama dia, terus mau dijadiin gaun gitu. Itu kan gimana tuh evil banget gitu. Dari mana dari seorang Cruella yang biasa aja lu tonton di film itu berubah jadi yang psikopat banget kayak gitu tuh sambungannya tuh koneksinya nggak ada menurut gua gitu loh. Jadi nilai lu berapa cuy? Ya gua 6 lah. Wow. Berarti nggak terlalu layak dong. Bukannya nggak terlalu layak sih ya, kalau misalnya emang lu fan beratnya animasi Dalmatian 101 ya lu bisa Akan nonton, ada kekecewaan ya? Cuman pasti kecewa soalnya karakter yang lu lihat di animasi itu beda banget sama yang di sini gitu. Misalkan di film itu tuh dia kayak apa baik banget gitu, sadis. Animasinya. Dapi, berapa nilainya, layak atau enggak? Kalau gua bilang layak, terus gua kasih nilai, kalau gua kasih nilai 8 malah. Kenapa tuh? Kalau gua pertama effort sama tim
desain desainnya custom. bener, bajunya itu bener. Ah, iya, iya. Terus sama selama ini gue kan kalau nonton film live action-nya Disney udah gue tonton aja. Nggak berharap ada plot twist. Ini plot twist banget ya. plot twist banget, menarik sih. Di Iya, Vision juga ada Iya. ada plot twist juga Cuma kan. biasanya gue kalau nonton live action, oh gitu doang. Oh Oke, ternyata ini ada lagi gitu. Menarik kalau dari live action yang sebelumnya ya, sebelumnya. Cuma kalau emang dari secara detail ya banyak sih pasti yang banyak Iya. yang miss-nya. Cuma itu aja sih. Menarik di tim fashionnya tuh bisa nyediain gitu loh banyak. Iya sih, secara ide Anjir. sih menarik sih. fresh Puyengnya banget. kayak apa itu bener. Berarti layak untuk ditonton. Layak sih. Layak, oke. Sekarang lu dong yang ngajakin apa? Gua sih 7 gua. 7. Menurut gua 7. Alasannya. Karena gue juga nonton Dalmatian yang Kartun. kartun, terus Dalmatian yang jadul tuh. Iya. Ya emang ada perbedaan karakter yang gue sampai terakhir film tuh kita pasti kok gini sih? Iya gitu Udah. Nah, itu mungkin kekecewaannya. Iya. Cuma emang menceritakan dia dari kecil sampai gede, terus backgroundnya itu bagus sih. Iya. Dan ini salah satu spin-off-nya Disney yang bener kata David tadi ada plot twist-nya. Gue tuh plot twist-nya aneh juga sih. Aneh. Kira tuh iya, walaupun aneh. oh my god, kok bisa sih? Oh gitu ya? Oke. Gitu. Tetap layak tonton sih. Layak. Karena ada Emma Stone. Iya, Cakep sih. Emma Stone cakep. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton, tonton. Mumpung ada di bioskop, jawaban bioskop. selalu melakukan prokes. Iya betul. Ya, dan nonton yang legal-legal. Iya dong. Jangan kayak apa tuh? Streaming ilegal gitu ya. Kalau menurut kalian berbeda pandangan kalian melihat Cruella ini, tidak masalah gitu, tidak ada masalah. Mungkin lo punya apa Pendapat pandangan sendiri. sendiri, bisa cerita juga, komentar, bisa ngata-ngatain juga ya. Silakan komentar aja, kita nggak bakal balas juga, kok nggak bakal baca juga. Dan kayaknya nggak ada komentar juga ya. Iya bener. Kalau kalian suka bisa like dan share video ini. Kalau kalian mendukung bisa subscribe untuk memberikan dukungan kalian kepada Angkringan Balik Kantor. Dan juga kita juga ada di Spotify. Ya, bisa search di Spotify podcast kita Angkringan Balik Kantor, atau kalian bisa DM dan follow Instagram di @angkringan.balik.kantor. Oke, Oke, sampai terima jumpa kasih. aja. Wassalamualaikum.